untuk sukses di era globalisasi bisnis ini, yang tadi menyebabkan terjadinya globalisasi pasar domestik, kunci suksesnya adalah jadikan perusahaan Bapak dan Ibu sebagai the winning company. Lantas dari mana kita memulai? Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai menjelaskan tentang bagaimana, saya ingin menyampaikan ada satu istilah yang sangat penting dalam kehidupan kita ini, yaitu keselarasan, kongruensi. Kalau kita bicara makhluk hidup, maka Bapak Ibu, mari kita lihat ikan yang hidup di laut dalam, mereka fisiknya dibikin selaras oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga tulang-tulangnya kuat, kulitnya tebal dan kuat, bahkan sirip-siripnya juga pendek dan kuat. Terkadang mata sudah tidak diberi, tetapi diganti semacam radar yang menjadikan ikan ini tetap responsif dan gesit untuk mendapatkan makanannya di tempat yang gelap. Sementara ikan yang hidup di air dangkal yang deras, maka Sang Pencipta memberikannya bentuk tubuh yang panjang dan ramping, sirip-sirip yang lebar dan fleksibel sehingga bisa cepat bergerak untuk menangkap makanan, untuk melawan arus yang deras karena fleksibilitas dan kelincahannya itu. Maka Ibu dan Bapak sekalian, keselarasan ini menjadi kunci untuk bisa bertahan hidup, sukses, bahkan berkembang secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, apabila kita melihat, merasakan bahwa environment yang kita hadapi saat ini sudah sangat berbeda dengan apa yang sebelumnya kita lihat, maka hal pertama yang sebaiknya Ibu dan Bapak lakukan untuk menjadikan perusahaan Bapak dan Ibu the winning company, maka diagnosalah kongruensi, keselarasan perusahaan kita dengan tuntutan lingkungan bisnis kita. Dalam hal ini ada dua keselarasan, yaitu internal kongruensi dan external kongruensi. External kongruensi ini menjadi bagian yang paling dasar yang harus betul-betul kuat dan efektif agar perusahaan bisa survive atau bahkan berkembang. Yang kedua, untuk bisa mendukung external kongruensi yang baik, maka internal kongruensi juga harus kuat dan sinergistik di antara komponen-komponen organisasi, sistem maupun kebijakan perusahaan Bapak dan Ibu. Secara matematis kita punya 4 kuadran, yaitu kuadran 1 dan 2 itu secara eksternal menggambarkan perusahaan Bapak Ibu dalam kondisi congruence. Sedangkan kuadran 3 dan 4 incongruence. Dari sisi internal, kuadran 1 dan 3 itu congruence, sedangkan kuadran 2 dan 4 dari sisi internal adalah incongruence. Idealnya perusahaan Bapak Ibu secara eksternal congruence dan secara internal juga congruence, maka sukseslah bagi perusahaan nomor 1. Sedangkan perusahaan nomor 2 secara eksternal congruence tapi internalnya itu tidak congruence, maka ini perlu dilakukan pembenahan. Apa yang harus dibenahi? Tentu saja faktor-faktor internal, apakah itu sistem, kebijakan, atau strategi, bahkan juga culture yang tidak congruence, maka itu harus diselaraskan. Kemudian di kuadran 3, secara eksternal dia tidak congruence, tetapi internally itu congruence. Nah, Bapak Ibu, perusahaan ini boleh jadi sangat adem ayem di dalam. Semuanya tertib, teratur, disiplin, dan terjaga semua sistemnya. Secara keseluruhan, ini mensupport arah gerakan perusahaan yang tidak kongruen secara eksternal. Maka bagaimana dia akan bisa sukses? Ketika secara eksternal ternyata perusahaan kita ini tidak menjawab tantangan dan peluang dari lingkungan bisnis yang dihadapi. Kenapa terjadi seperti itu? Boleh jadi Bapak Ibu, selama sekian tahun perusahaan kita ini terus mengalami sukses dan kemajuan bisnis yang berkesinambungan, hingga pada saat lingkungan bisnis bergeser, berubah secara drastis, sehingga secara eksternal mereka sudah tidak fit in dengan tuntutan lingkungan bisnis. Maka hindarkanlah terlalu inward looking di dalam menjalankan bisnis kita.
Kemudian kuadran 4 tentu saja ini kuadran yang kurang bagus gitu ya. Secara eksternal tidak kongruens, internalnya juga tidak ada yang sinergistik. Nah, ini perusahaan ini mesti harus dilakukan overhaul. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir sebab Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan. Dengan demikian kondisi yang ideal akan kembali ketika kita melakukan diagnosa dan melakukan pembenahan organisasi kita sesuai dengan hasil diagnosa ini. Bapak Ibu sekalian, bagi perusahaan baru ini relatif lebih gampang melaksanakannya. Tetapi bagi perusahaan Bapak Ibu yang sudah beroperasi bahkan di masa lalu sudah memperoleh keberhasilan di dalam bisnis, maka tentu ini menjadi pekerjaan yang tidak gampang, membutuhkan full komitmen dari top management, perlu dilakukan secara terencana, tidak bisa dilakukan parsial, bertahap iya, tetapi frame-nya, kerangkanya itu tetap harus secara terintegrasi sehingga frame yang sudah ditetapkan itu akan bisa dipenuhi secara lebih cepat. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian bisa secepatnya melakukan diagnosa itu dan merencanakan untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang diperlukan. Jangan tunggu orang lain mengambil kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, sebab momentum seringkali tidak datang dua kali. Selamat bekerja, sukses buat Bapak dan Ibu.